Ya, oke kelas. Jadi begini, di beberapa waktu belakangan ini ada pemberitaan yang sedang viral, cukup banyak diperdebatkan oleh orang-orang. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat dengan ini? Halo, saya Daniel Fris Morris Sangkilisan. Saya aktivis lingkungan dari Karimun, Jawa. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan di tempat tinggalnya, yaitu di Karimun. Yang menjadi kasus yang sedang viral, yang sedang dibicarakan oleh banyak orang adalah tentang dipenjarakannya aktivis lingkungan ini, karena menyuarakan mengenai kerusakan lingkungan laut yang disebabkan dari adanya tambak udang ilegal. Ya, meskipun di luar kasus tersebut saya juga menyayangkan kasus ini bisa terjadi, tapi bahasan kita kali ini bukan mengenai kasus tersebut, ya. Bahasan kali ini adalah tentang bagaimana kemudian keterhubungannya kasus tersebut dengan ocean literacy atau literasi kelautan. Jadi begini, seperti yang sudah kita tahu sama-sama bahwa NOAA dibantu dengan NMEA atau National Marine Educator Association itu merumuskan adanya 7 prinsip literasi kelautan, di mana 7 prinsip literasi kelautan ini di dalamnya memuat mengenai 45 fundamental konsep atau konsep penting, ya, konsep dasar yang sangat penting bicara mengenai keterhubungan kehidupan manusia dengan lautan. Oke. Nah, kejadian yang ada di Karimun kemarin yang melibatkan aktivis lingkungan yang bernama Daniel tadi itu juga sebenarnya termasuk di dalam bahasan tentang literasi kelautan. Pada dasarnya, 7 prinsip literasi kelautan ini juga berhubungan, baik secara langsung ataupun tidak, dengan adanya kasus tersebut, dalam arti kasus mengenai kerusakan lingkungan laut, gitu ya. Namun, saya mencoba mendekatkan sedekat mungkin mana sih prinsip yang paling berhubungan dengan kejadian atau peristiwa Daniel tadi. Menurut saya yang paling berhubungan adalah prinsip nomor 6. Prinsip nomor 6 itu bunyinya adalah kira-kira begini. The ocean and humans are inextricably interconnected. Sehingga di sini menunjukkan adanya keterhubungan yang sangat erat, yang saling terikat antara ocean, laut, dengan manusia, humans, gitu ya. Inextricably ini adalah ikatannya tidak terpisahkan, gitu ya. Di sini, di prinsip nomor 6 ini ada 7 fundamental concept, ada 7 konsep penting, di mana salah satunya ini cukup panjang, di mana salah satunya bicara mengenai hukum, peraturan, kemudian pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam tentunya, di mana bahasan mengenai sumber daya alam ini bahasannya mengenai apa yang bisa diambil oleh manusia dan apa yang kemudian dikembalikan ke laut oleh manusia, gitu. Juga ada bahasan mengenai polusi, ya, baik itu polusi yang berasal dari kehidupan manusia secara komunal ataupun kehidupan manusia secara individual. Di sini mulai terlihat bahwa seberapa penting sih ocean literacy atau literasi kelautan dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara umum, ya. Tidak hanya bicara manusia Indonesia yang hidupnya di pesisir atau hidupnya dekat dengan laut, tapi juga penting untuk dikuasai, penting untuk dimiliki oleh orang-orang Indonesia yang bahkan hidupnya juga tidak dekat dengan laut. Karena saya yakin jika seluruh orang Indonesia terliterasi dengan baik mengenai kelautan, maka kasus ini nggak akan terjadi. Ya, kasus ini nggak akan terjadi jika masyarakat Indonesia secara umumnya itu terliterasi dengan baik mengenai kelautan. Gitu. Dan saya yakin ketika kasus ini tidak terjadi, maka mereka semua orang yang terhubung dengan kasusnya Daniel terliterasi dengan baik mengenai kelautan, maka mereka semua akan hidup bahagia selamanya. Sehingga ini penting, lagi-lagi saya sampaikan, bahwa ocean literacy tidak hanya sebaiknya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya dekat dengan laut atau hidupnya di pesisir.
melainkan juga orang-orang yang hidupnya jauh dari laut. Oke? Cukup dari saya. Salam literasi. OL, Ocean Literasi.